juga teknik mounting dengan pewarnaan. Oke, di sini yang pertama pengertian teknik mounting. Teknik mounting sendiri itu adalah sebuah teknik pengawetan basah dengan cairan pengawet yang ditunjukkan untuk spesimen slide atau awetan kaca, yang dimana pembuatan preparat ini bisa untuk permanen dan juga semi permanen. Jadi kalau permanen ini bisa tanpa atau dengan pewarnaan, dan untuk semi permanen ini tanpa dilakukan dehidrasi alkohol bertingkat. Jadi kalau semi permanen ini habis kalian rebus di KOH, kalian bakalan langsung mengamati gitu. Nah, kalau semi permanen ya jelas itu nggak bisa tahan lama, sedangkan untuk permanen itu pasti tahan lama. Kemudian untuk tujuannya sendiri, teknik mounting itu bertujuan untuk mengawetkan serangga yang berukuran relatif kecil dan lunak serta mempunyai kutikula yang tidak terlalu tebal. Ya, contohnya itu golongan pinjal, kutu, dan juga caplak. Oke, mungkin dari sini kayaknya udah jelas ya teman-teman. Aku lanjut aja terlebih dahulu. Yang kedua, ini kita membahas alat dan bahan dari teknik mounting. Teknik mounting sendiri memerlukan beberapa alat dan bahan. Yang pertama adalah petri dish, yang dimana petri dish ini eh, berfungsi untuk sebagai wadah tempat eh, di wadah untuk larutan alkohol bertingkat, alkohol silol, dan juga alkohol. Kemudian yang kedua, objek gelas. Nah, objek gelas ini adalah alat atau media untuk meletakkan ektoparasit. Kemudian, kalau cover glass itu berfungsi untuk menutup preparat. Kemudian mikroskop di sini berfungsi untuk identifikasi preparat. Kemudian untuk stiker label di sini berfungsi untuk labeling preparat. Kemudian selanjutnya ada pinset. Untuk pinset ini sebagai alat bantu mempreparir ektoparasit. Alat bantu mempreparir ektoparasit. Mungkin ada yang kurang jelas dari eh, yang aku jelaskan ini. Aman? Aman, Kak. Oke, aku lanjut kalau gitu. Yang selanjutnya ada bahan-bahannya. Bahan-bahannya sendiri yang pertama ada ether dan juga kloroform. Ether kloroform ini berfungsi untuk mematikan ektoparasit. Kemudian KOH 10% ini berfungsi untuk menipiskan kutikula ektoparasit. Menipiskan kutikula ektoparasit. Kemudian Kanada balsam. Kanada balsam ini berfungsi untuk merekatkan objek gelas dengan cover gelas. Merekatkan objek gelas dengan cover gelas. Kemudian selanjutnya, alkohol bertingkat. Alkohol bertingkat ini berfungsi untuk membersihkan sisa-sisa zat kitin pada ektoparasit dan mendehidrasi ektoparasit. Membersihkan sisa-sisa zat kitin ektoparasit dan mendehidrasi ektoparasit. Kemudian selanjutnya silol. Silol di sini berfungsi untuk memadatkan ektoparasit dan sebagai bahan kimia untuk mengawetkan ektoparasit.
Jadi silol ini untuk memadatkan ektoparasit dan juga sebagai bahan kimia untuk mengawetkan ektoparasit. Kemudian selanjutnya ada asid fuksin. Asid fuksin ini adalah pewarnaan parasit. Digunakan untuk pewarnaan parasit. Dan asid fuksin ini berwarna merah. Kemudian aku juga izin menambahkan juga untuk kenapa kok pakai alkohol bertingkat. Alkohol bertingkat ini digunakan untuk agar si parasit itu tadi tidak terjadi hypovolemic shock atau istilahnya si parasit ini tidak terjadi perubahan perubahan kadar air yang terlalu cepat gitu. Soalnya kalau misal perubahan airnya terlalu cepat atau terjadi hypovolemic shock, nanti si parasit ini, ektoparasit ini bakalan mengkerut gitu. Dan nggak bakalan susah nanti diidentifikasi morfologinya karena mengkerut itu tadi. Kemudian silol. Di sini kenapa silol kok bisa digunakan sebagai bahan pengawet dan juga sebagai eh, sebagai memadatkan ektoparasit. Jadi silol sendiri itu sifatnya yang pertama itu dia bisa menjadi antibakteri dan juga antimikroba dan juga anti jamur. Yang dimana karena sifatnya yang begini itu bisa digunakan sebagai pengawet. Kemudian selanjutnya silol itu juga bisa sebagai memadatkan ektoparasitnya. Kenapa kok bisa gitu? Karena silol ini ketika sudah terlalu lama didiamkan pada suhu ruang, dia ini akan setidaknya itu mengeras. Kalau semisal dia berada di sebuah eh, media atau di sebuah bukan di sebuah di dalamnya ektoparasit gitu. Dia bakalan mengeras. Oleh karena itu dia bisa memadatkan si ektoparasit juga gitu. Kemudian asid fusin, ya asid fusin ini seperti biasa sebagai pewarnaan yang menghasilkan nanti warnanya menjadi warna merah. Mungkin nanti tak jelasin juga kenapa ada perbedaan di teknik mounting tanpa pewarnaan sama teknik mounting dengan pewarnaan. Oke, dari sini udah paham apa masih ada yang perlu ditanyakan? Halo, apakah sudah aman? Aman, Kak. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membahas langkah kerja teknik mounting. Yang pertama, teknik mounting tanpa pewarnaan. Teknik mounting tanpa pewarnaan yang pertama kali harus dilakukan kita itu kutu bakalan dimatikan terlebih dahulu dengan ether atau kloroform atau bisa juga dimatikan dengan alkohol 70%. Itu terserah kalian cara mematikannya kayak gimana. Kalian matiin pakai baygon juga nggak apa-apa sebenarnya. Kemudian selanjutnya ambil serangga yang sudah mati dan masukkan ke dalam tabung bersih KOH 10% selama 1 sampai 10 jam atau panaskan pada air mendidih sampai pigmen terlihat transparan. Jujur kemarin sepengalamanku merebus si ektoparasit ini KOH 10 direndam KOH 10% eh, jika dengan air mendidih itu bisa sampai 8 jam lebih. Jadi kayaknya ini kalau misal kalian masukkan ke KOH tanpa dikasih air mendidih, kayaknya bakalan lebih lama lagi. Nggak mungkin bakalan 1 jam, bakalan clear gitu, warnanya nggak bakalan sih. Gitu. Jadi emang kalau paling cepat ya kalian harus memanaskan air mendidih terlebih dahulu. Jadi
tekniknya itu kayak kalian melakukan teknik steam coklat. Jadi kita memasukkan air ke dalam panci terlebih dahulu, terus di atasnya air itu tadi, itu kita baru merebus si KOH bersama ektoparasitnya. Gitu. Kemudian yang ketiga, masukkan pada alkohol bertingkat mulai dari 30%, 50%, 70%, 95%, dan 96% atau alkohol absolut selama 3 sampai 5 menit. Nah, jadi kita tadi melakukan di waktu praktikum itu selama 3 menit karena ya keterbatasan waktu gitu. Kan, tapi kalau misal kalian melakukan selama 5 menit itu jauh lebih baik, biasanya lebih warnanya itu lebih bakalan ini terdegradasi dan bahkan lebih jelas waktu kalian melihat di preparat gitu. Kemudian selanjutnya masukkan ke dalam campuran alkohol silol sebanyak 1:1 selama 5 menit. Nah, campuran alkohol silol ini alkohol yang digunakan adalah alkohol 96%. Karena kenapa? Karena terakhir kalian masukkan kan alkoholnya kan 96%. Kalau semisal kalian itu pakai alkohol yang lebih rendah, itu bakalan berpengaruh kepada kadar air yang ada di dalam si caplak. Yang awalnya kadar airnya sudah sedikit, ya misal caplak ya, misal kadar airnya sudah sedikit, nanti kalian itu bakalan kadar airnya itu bakalan nambah lagi di dalam caplak. Jadi silolnya ini nggak bisa masuk secara sempurna. Karena kenapa? Silol itu jauh lebih kental dibandingkan alkohol dan juga air biasa. Jadi semisal kalian pakai alkohol yang lebih rendah, tiba-tiba airnya masuk, ser, masuk ke dalam ektoparasit, yang akhirnya nanti silolnya malah nggak masuk karena silolnya itu lebih kental dibandingkan air dan juga alkohol. Gitu. Jadi nanti tekniknya nggak berhasil. Kemudian selanjutnya yang kelima, masukkan ke dalam silol selama kurang lebih 5 menit. Nah, kenapa kok langsung silol? Ya karena kan sudah dari peralihan alkohol ke silol di step 4. Jadi sekarang kita tinggal merendamnya ke silol selama 5 menit karena di dalamnya si ektoparasit itu tadi udah ada silolnya dan bakalan silolnya itu jauh lebih mudah masuk ke dalam ektoparasitnya. Kalau di dalam ektoparasitnya udah ada silolnya gitu. Kemudian yang enam, letakkan serangga pada gelas objek atau objek gelas dan tutup dengan cover gelas, kemudian rekatkan dengan kanada balsam. Sebenarnya di sini tuh kalian ketika merekatkan dengan kanada balsam, kalian itu ambil kanada balsamnya, bisa menggunakan pinset ataupun menggunakan spatula, spatula lab maksudnya. Kemudian kalian itu ambil gini, kalian eh, beri di ujung-ujungnya cover glass, di tiap ujungnya cover glass itu kan ada balsam. Baru kalian tempelin ke objek glass gitu, biar lebih rapi lah istilahnya. Gitu. Kemudian yang ketujuh, identifikasi menggunakan mikroskop dengan pembesaran 40 kali sampai 100 kali. Karena kenapa? Ya karena perbesaran paling maksimal ya segitu untuk foto caplak, dan juga pinjal. Tapi yang kalian tadi lihat di waktu praktikum itu adalah mikroskop stereo yang di mana perbesarannya itu paling besar itu adalah 10 kali. 10 kali atau mungkin ada yang sampai 20 kali. Tapi nggak sampai 40 kali untuk perbesaran di mikroskop stereo itu. Karena ya tujuannya mikroskop stereo itu berguna untuk mengidentifikasi spesies-spesies yang ukurannya lebih besar, bukan mikroskopis. Kemudian lanjut ke labeling. Labeling jangan lupa, labeling ini bakalan ditempelkan ke preparat kalian dengan spesifikasi. Yang pertama itu paling atas adalah spesies, kemudian lanjut ke bawahnya host, lanjut ke bawahnya itu tanggal, tanggal kalian buat,
Kemudian lanjut ke bawahnya itu kalian menemukan lokasi kalian menemukan ektoparasitnya. Kemudian selanjutnya nama kolektor. Itu bisa nama kalian ataupun nama kelompok. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan atau aman? Mau tanya Kak, kalau yang Hmm. alkohol plus silol tuh alkoholnya berapa persen Kak? Oh, untuk alkohol silol, alkoholnya itu pakai yang 96%. Oke Karena deh Kak. kenapa kok pakai 96%? Karena terakhir kamu nyelupin kan 96. Kalau semisal kamu pakai yang di bawahnya 96, nanti airnya itu bakalan masuk lagi ke dalam si ektoparasit yang menyebabkan silolnya nggak masuk secara sempurna nanti. Gitu. Dari sini apakah sudah aman? Nah, sama itu Kak. Kenapa kok ada 95 sama 96? Kenapa nggak langsung 96 aja? Nah, kenapa kok nggak langsung 96 aja? Sebenarnya alkohol 96% itu adalah alkohol absolut atau alkohol dengan konsentrasi tertinggi. Jadi, alkohol 96 itu bisa dibilang adalah alkohol kalau eh, apa ya? Apa sih nama itu ya Allah? Ya, dimisalkan alkohol 96 itu adalah alkohol 100% gitu. Jadi alkohol tertinggi kan. Jadi, kenapa kok nggak langsung 96? Karena nanti kalau semisal langsung 96, itu juga masih bisa terjadi hypovolemic shock untuk yang buat mounting tanpa pewarnaan ini gitu. Jadi bakalan mengkerut karena kan dari 70% langsung ke 96 atau langsung ke alkohol absolut itu sebenarnya jaraknya agak jauh dan, dan bukan agak jauh lagi, jauh banget. Jadi harus ke 95% dulu gitu. Mungkin apakah sudah Iya, menjawab? yang menjawab. Berarti sih Kak. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Aman? Oke, mungkin aman lah ya. Ya udah, aku lanjut aja terlebih dahulu. Oke, yang selanjutnya adalah teknik mounting dengan pewarnaan. Di sini ada sedikit perbedaan, nggak sedikit, ini banyak perbedaannya dengan teknik mounting tanpa pewarnaan. Jadi, step yang pertama, kutu pinjal capak dimatikan dengan ether atau kloroform, ataupun alkohol 70%, ataupun kalian bisa pakai Baygon, atau sejenis repellent-repellent yang ada. Kemudian yang kedua, ambil serangga yang sudah mati dan masukkan ke dalam tabung berisi KOH 10% selama 1 sampai 10 jam atau panaskan dengan air mendidih sampai pigmen terlihat transparan. Jadi kalau kalian mau mau cepet ya pakai yang dipanaskan pada air mendidih KOH 10%-nya beserta ektoparasitnya. Jadi pemanasan ini itu dilakukan dengan teknik steam. Ingat, nggak langsung dididihkan KOH-nya di atas api membara gitu enggak. Jadi harus pakai teknik steam. Hal ini karena biar tabung reaksinya itu enggak pecah. Kalau langsung di atas api takutnya tabung reaksinya langsung pecah. Oke, lanjut. Yang ketiga, cuci dengan Aquades 2 kali. Nah, ini mulai agak ada perbedaan. Cuci dengan Aquades 2 kali. Kemudian selanjutnya rendam serangga dalam alkohol 95% selama 10 menit. Nah, ini yang perbedaannya. Langsung direndam ke dalam alkohol 95% selama 10 menit. Kemudian selanjutnya rendam ke dalam asid fusin 10% selama 30 menit. Jadi mungkin aku jelasin terlebih dahulu step 4 kenapa kok gitu. Karena untuk teknik mounting dengan pewarnaan ini direndam alkohol 95% secara langsung itu ditujukan untuk
meluruhkan seluruh zat warna si caplak, kutu maupun pinjal. Jadi nanti dia itu bakalan nggak terwarna sama sekali, bakalan bening sama bening gitu. Jadi itu tujuannya. Loh Kak, terus nggak hypovolemic shock? Nah, ini dia. Kita cara ngatasi nih setelah masuk ke 95%, alkohol 95% ini, setelah itu kalian itu harus cepat mindahkan dari alkohol 95% ke asid fusin 10%. Itu benar-benar harus cepat. Karena kenapa? Karena takutnya kalau kalian nggak cepat, itu perubahan hypovolemic shocknya, hypovolemic shocknya itu bakalan permanen. Jadi nggak bisa kembali lagi ke bentuk semula. Gitu. Jadi harus cepat. Nah, kemudian direndam asid fusin 10% ini selama 30 menit. Karena kenapa kok selama 30 menit? Agar warna asid fusin ini tadi bisa diserap ke dalam tubuhnya si caplak, pinjal, dan kutu. Jadi bisa diserap sempurna dan juga bisa mengembalikan kondisi caplak, pinjal, dan kutu tadi menjadi kondisi yang seperti awal. Gitu. Jadi diserap lagi. Kemudian selanjutnya direndam lagi dengan alkohol 95% selama 2 menit. Nah, ini kenapa kok selama 2 menit? Karena ini udah step akhir kan. Karena yang awalnya alkohol 95%-nya itu 10 menit jadi 2 menit. Karena di sini juga diminimalisir terjadinya hypovolemic shock. Makanya itu cuma 2 menit doang. Jadi nggak terlalu lama. Biar air-airnya tadi apa zat warnanya tadi tidak luruh luruh banyak. Jadi hanya sebagian aja gitu. Zat warnanya yang luruh. Kemudian lanjut ke step nomor 7. Rendam dalam alkohol 95% plus silol. Nah, alkohol 95% ini digunakan untuk yang pertama itu membuat eh, asid fusin yang ada di dalam caplak atau ektoparasit ini sedikit keluar. Jadi membiarkan terjadinya rongga di dalam tubuh ektoparasit ini. Yang nanti rongga ini itu bakalan diisi oleh silol ini gitu. Jadi silolnya bakalan mengisi si rongga itu tadi. Kemudian setelah alkohol 95% plus silol, nanti bakalan dilanjut dengan direndam silol selama 5 menit. Jadi silolnya nanti bakalan masuk lagi tanpa ada halangan dari alkohol. Gitu. Dan juga karena di dalam si ektoparasit tubuhnya ektoparasit udah ada silolnya. Jadi nanti si yang silol murni ini bisa dengan mudah masuk ke dalam tubuhnya si ektoparasit. Itu. Lanjut step ke-9. Serangga yang sudah didehidrasi diambil dan diletakkan pada slide tepat di bagian tengah. Kemudian slide dilihat pada mikroskop untuk melihat baik tidaknya preparat serangga. Nah, ini juga penting. Kemudian selanjutnya, jika kurang baik, maka perbaiki posisi serangga terlebih dahulu menggunakan pinset. Jadi kalian mungkin ketika preparit yang pertama, itu kakinya ada yang masih eh, menekuk ke bagian badannya, kurang dilebarkan, itu kalian bisa lebarkan terlebih dahulu, baru nanti ketika udah dirasa udah paling oke, kalian bisa merekatkan cover glass yang ujung-ujungnya udah dikasih Canada balsam ke ke objek glass gitu. Kemudian 12. Lakukan identifikasi dan labeling. Labelingnya masih sama, yakni yang pertama sendiri itu spesies, kedua host, kemudian tanggal, lokasi, dan juga nama kolektor. Di sini itu tanggal ini adalah tanggal pembuatan, lokasi ini ada bukan lokasi pembuatan, akan tetapi lokasi ditemukannya spesies parasit ini.
Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Aman nggak? Aman, Kak. Aman. Oke. Oke, jadi mungkin ini adalah skenario-nya. Kalau yang atas ini adalah teknik mounting tanpa pewarnaan, yang bawah adalah teknik mounting dengan pewarnaan. Gitu. Jadi terlihat berbeda sekali. Kalau yang tanpa pewarnaan pakai alkohol bertingkat, kemudian alkohol silol, kemudian silol murni. Kemudian kalau si mounting dengan pewarnaan itu dua kali dicelup ke Aquades terlebih dahulu, kemudian ke alkohol 95, kemudian ke asid fusin, alkohol 96, kemudian ke alkohol plus silol, kemudian terakhir pasti ke silol murni itu pasti. Tuh, mungkin jadi ini selanjutnya adalah hasil teknik mounting. Teknik mounting hasilnya seperti ini dan ini adalah hasil dari teknik mounting tanpa pewarnaan. Jadi masih kelihatan coklat gitu. Tapi kalau nanti dengan pewarnaan, warna coklatnya ini pasti hilang, pasti digantikan asid fusin yang warnanya merah. Mungkin dari sini ada yang pertanyaan sebelum kita review spesies. Wih, aman? Aman, Kak. Oke, lanjut ke review spesies. Ini spesiesnya ada lumayan banyak ya guys, karena ini 3 subbab parasitologi dijadikan satu. Mungkin yang pertama adalah Pteraptera atau golongan kutu. Aku review singkat aja. Mungkin kalian juga udah tahu. Jadi kutu itu seperti ini morfologinya, yang udah dijelasin pas waktu kalian parasitologi. Mungkin kalian harus juga mengingat lagi ya untuk morfologinya gimana gimananya. Yang oh ya, yang paling eh, harus kalian ingat di kutu. Kutu itu ada beberapa yang punya parategral plate, ada beberapa yang enggak. Kemudian kutu itu juga ada beberapa yang punya spina, ada juga yang enggak. Kemudian kutu juga ada yang beberapa punya tubercle, ada juga yang enggak. Kemudian kutu juga ada yang punya spiracle, ada juga yang enggak kelihatan spiracle-nya di mana gitu. Kemudian kutu itu pasti punya antena. Ingat, kutu pasti punya antena. Terus beberapa kutu itu ada yang memiliki mata, ada juga yang nggak memiliki mata, ada juga yang memiliki yakni rudimenter dari mata gitu. Mungkin review singkat seperti itu. Kemudian ini adalah kutu betina dan juga jantan. Ingat kalau betina, sebentar, pulpenku mana pulpen? Kalau betina seperti ini ya guys. Bagian ininya itu bagian ininya. Bagian alat kelaminnya kalau betina itu bentuknya love, kalau jantan itu bentuknya huruf V seperti ini. Dan nggak ada nama spesifiknya untuk alat kelaminnya betina dan jantan pada kutu. Oke, lanjut. Yang pertama kita akan mempelajari Columbicula columbae. Mungkin untuk klasifikasinya bisa kalian pelajari sendiri karena di parasitologi udah kalian pelajari. Dan mungkin kita bakalan lebih fokus ke kepentingan dan juga kontrol sih. Dan juga mungkin sedikit dibahas yang lain-lain ini. Jadi spesiesnya adalah Columbicula columbae. Jadi Columbicula columbae ciri khususnya kepalanya berbentuk seperti peluru. Oke, oke. Kemudian inang atau hostnya adalah merpati, yang dimana predileksinya itu ada di bulu sayap,
atau bagian anterior tubuh, yakni di kepala maupun di leher. Itu. Kemudian ciri khususnya, ya udah aku jelaskan tadi, kepalanya seperti peluru gitu aja. Gampang guys. Kemudian kepentingannya dia menyebabkan pruritus atau gatal-gatal atau gatal-gatal. Pruritus adalah nama lain dari gatal-gatal ya. Kemudian kontrolnya, ini bisa menggunakan karbaril 5%, bentuknya itu serbuk dan kayak bedak gitu, yang berguna untuk mengusir dari si Columbicula columbi. Kemudian ada Koumapos 25%, bentukannya itu spray pada liter. Tuh. Jadi di sini untuk Koumapos ini disemprot di bagian-bagian kandang si merpatinya. Kalau karbaril itu di merpatinya, kalau Koumapos ini bagian kandangnya gitu. Untuk menghilangkan si Columbicula columbi ini. Lanjut ke Lipeurus caponis. Lipeurus caponis adalah kutu yang kepalanya mirip helm tentara. Kepalanya seperti helm tentara gitu. Wes, gitu. Cara identifikasinya nanti. Spesiesnya Lipeurus caponis, hostnya ayam dan juga unggas, predileksinya di bulu sayap. Ciri khususnya kepala seperti helm, udah aku jelaskan tadi. Kepentingannya pruritus masih sama, kemudian kontrolnya juga masih sama, bisa pakai karbaril 5%, bentuknya serbuk, digunakan ke ayam maupun unggas yang terjangkit atau terinfeksi parasit tersebut. Kemudian Koumapos ini digunakan ke kandangnya gitu. Lanjut ke Felicola subrostratus. Felicola subrostratus atau kutu kucing yang dimana kepalanya itu bentuknya triangular atau segitiga dan tajam di bagian anterior. Kalau mau gampangnya ya kepalanya berbentuk triangular gitu ciri khususnya. Kemudian Velociraptor predileksinya itu di kucing, kucing. Hostnya di kucing, predileksinya di kulit, kemudian di wajah dan juga di punggung. Tapi kebanyakan Velociraptor ini kebanyakan ditemukan di bagian punggung. Oke, lanjut ke kepentingannya sendiri masih sama, yakni pruritus. Kemudian kontrolnya di sini digunakan kontrol sanitasi. Jadi dibersihkan lingkungan-lingkungan si kucing, kemudian kucingnya juga dibersihkan juga dengan cara dimandikan dan juga diberi, pokoknya dijagalah kebersihan antara si kucing maupun lingkungannya. Gitu. Oh ya, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Aman Aman, kah? Kak. Oke. Lanjut ke Damalinea Office. Oh ya, nanti kalau semisal ada yang tanya di kolom chat bisa beritahu aku ya. Soalnya ini aku lagi pakai tab, jadi aku nggak bisa melihat kolom chat. Oke, terima kasih. Lanjut. Oke, Damalinea Office. Damalinea Office adalah kutu pada domba. Namanya juga Office ya teman-teman. Office. Ini adalah domba. Damalnya office, kutu pada domba, yang jelas inangnya adalah domba, kemudian predileksinya sendiri ada di lapisan epidermis, terutama pada punggung dan bagian atas tubuh. Kemudian ciri khususnya, kepala lebar dan membulat berbentuk seperti roti sobek atau boneka. Terserah kalian mau bilang kepalanya berbentuk seperti boneka atau roti sobek. Ya, 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 ya oke lah, oke lah. Kemudian kepentingannya sendiri adalah pruritus. Kemudian untuk kontrolnya sendiri itu bisa menggunakan sanitasi
dipping atau spraying dengan kauma pos 0,125%. Nah, sanitasi ini adalah eh, dijaga kebersihan lingkungan si domba maupun dombanya sendiri. Kemudian dombanya juga bisa didipping. Kalau kalian tahu dipping, dipping itu adalah dengan cara dombanya ini di mendelepkan, ditenggelamkan ke dalam cairan yang isinya itu Comapos 0,125% gitu. Tapi dipping ini biasanya membutuhkan kelemahannya itu membutuhkan lahan yang cukup lebar dan luas. Jadi kebanyakan orang itu milihnya spraying karena spraying ini cukup praktis tapi nggak bisa terlalu di ini kan terlalu diutamakan karena kalau spraying karena domba ini bulunya itu lebat harus pas waktu spraying ini harus dipotong dulu bulunya baru di spraying biar biar bisa langsung masuk ke bagian terdalamnya atau bagian kulit si domba gitu. Kalau dipping enak, tinggal dicelup langsung keluar udah beres gitu. Ada kelemahan dan juga ada kelebihan sebenarnya kedua teknik ini. Oke, lanjut ke Menopon galinae. Menopon galinae, galine itu lebih mengarah ke kalkun, kemudian ayam, sejenis-sejenis unggas. Dan di mana inang atau hostnya itu udah pasti karena galinae itu merujuk ke kalkun dan juga ada tambahan yakni ada pada ayam dan juga bebek untuk inang atau host dari Menopon galinae. Kemudian predileksinya ada di batang bulu. Untuk ciri khususnya dia ini memiliki satu deret dorsal bristle di setiap segmen abdomennya. Jadi di sini ini cuma satu deret ya, guys. Jadi di sini di setiap segmennya. Kemudian di sini, kemudian di sini, kemudian di sini. Jadi itu cuma satu deret aja untuk si Menopon galinae. Kemudian untuk kepentingannya sendiri masih sama, yakni menyebabkan pruritus atau gatal-gatal. Kemudian kontrolnya bisa menggunakan karbaril 5% yang ya masih sama. Konsentrasinya adalah serbuk. Kemudian untuk selanjutnya ada Comapos 25% yang dimana cara penggunaannya di spray pada liter atau bagian-bagian kandang dari si ayam, kalkun dan juga bebek. Kalau karbaril masih sama digunakan kepada ayam, kalkun dan juga bebeknya gitu. Oke, lanjut ke Menacanthus tramineus. Menacanthus tramineus ini adalah masih sama, yakni hostnya kalkun ayam bebek, kalkun ayam dan juga unggas-unggas yang lain. Kemudian predileksinya sendiri, dia ini ada pada kulit yang tidak berbulu. Contohnya kulit dada, paha, dan juga anus. Kemudian ciri khususnya dia ini di bagian segmen-segmen abdomennya terdapat dua dorsal bristle. Kalau dilihat di sini itu jauh lebih lebat dibandingkan si Menopon galinae yang terlihat jarang banget. Kalau Menacanthus tramineus kelihatan wow, lebat banget kan. Jadi deretnya itu ada di sini, di tiap segmennya itu deretnya itu ada di sini satu, kemudian dua di tengah-tengahnya sini. Kemudian di sini satu, dua, satu, dua, gitu guys. Oke, lanjut. Dari ciri khusus kita beranjak ke kepentingan. Kepentingannya masih sama yakni pruritus atau menyebabkan gatal-gatal.
Terus kontrolnya juga masih sama, pakai karbaril 5% yang digunakan untuk digunakan kepada ayam, kalkun, dan juga unggasnya. Kemudian untuk Comapus 25% ini spray digunakan ke bagian kandang-kandangnya gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Aman, Kak. Oke, aman. Kalau gitu aku lanjut terlebih dahulu. Selanjutnya ada petirus pubis. Mungkin kalian sudah tahu petirus pubis di proto parasitologi semester kemarin. Petirus pubis itu hostnya, inangnya ada di manusia. Kemudian predileksinya ada di rambut di sekitar pubis. Kalau kalian lupa pubis itu di mana, pubis itu adalah di area kemaluan. Kemudian ciri khususnya, dia ini mempunyai parategal plate dan mata. Kemudian pasangan kaki pertama kecil, sedangkan pasangan kaki kedua dan ketiganya itu besar. Kemudian terdapat bentukan tuberkel. Oke, jadi kita identifikasi kembali. Mungkin sebagai kalian mengingat-ingat, di sini ada matanya, di sini mata, dua ini mata. Matanya itu berada di bagian bawahnya antena atau di bagian posteriornya antena. Kemudian lanjut, di sini jangan lupa di sini itu ada spirakel. Spirakelnya itu yang mana? Yang ini spirakel. Terus yang bagian ini adalah tuberkel. Yang menonjol-menonjol, tuberkel. Kemudian di tiap tuberkel ada setae. Kemudian untuk kakinya sendiri, kaki pertamanya itu kecil dibanding kaki kedua dan juga ketiganya. Oke, ini adalah cara identifikasi petirus pubis. Meskipun ya kalian bakalan jarang banget menemukan petirus pubis di dunia ini untuk sekarang, karena kenapa? Karena ya emang perawatannya manusia sekarang udah sangat mementingkan perawatan tubuh. Jadi ya bakalan jarang ditemui petirus pubis gitu. Kemudian kepentingannya masih sama, menyebabkan pruritus atau gatal-gatal. Kemudian kontrolnya sendiri itu bisa pakai lindan 1% untuk kebersihan badan gitu. Mungkin di sini ada yang mau ditanyakan? Aman, Kak. Oke, kita santai aja guys. Mungkin kalian kalau ada yang mau minum silahkan, mau ngemil-ngemil silahkan. Kita santai aja. Hematopinus eurysternus. Hematopinus eurysternus. Di sini mungkin kalian menjumpai beberapa spesies hematopinus yang lain. Kalau hematopinus eurysternus itu hostnya adalah sapi. Kemudian hematopinus kalau kalian nemu di kuda itu adalah hematopinus asini. Mungkin kemarin ada yang nemu di kuda, itu adalah hematopinus asini. Kemudian kalau kalian ada yang nemu di babi, itu namanya adalah hematopinus sius. Hah? Hematopinus suis harusnya ini, bukan sius. Hematopinus suis itu pada babi. Yang dimana predileksi dari hematopinus ini semuanya sama, yakni kulit di sekitar mata, hidung, dan juga pangkal tanduk. Kalau di sapi ataupun hewan-hewan yang bertanduk. Kalau yang kayak kuda, babi, kan nggak ada tuh pangkal tanduk. Ya kalian lihatnya itu di sekitar mata dan juga hidung gitu. Kemudian untuk ciri khususnya sendiri, dia ini tidak memiliki mata, kemudian memiliki parategral plate dan spina. Mungkin kita sedikit review ulang.
Jadi mungkin di sini dia ini tidak memiliki mata, tapi adanya rudimenter dari mata, yakni di sini, yang namanya ocular point. Kalau kalian ingat, ocular point di bagian posterior dari antena. Kemudian ini adalah parategral plate. Parategral plate. Ini adalah ocular point. Ocular point. Wah, terlalu jelek anjir tulisanku. Oke lah, nggak apa. Kemudian yang di tengah-tengah ini, di tengah-tengah abdomennya, yang bentuknya garis-garis horizontal, ini adalah si spina. Jadi kalau kalian melihat bentukan yang kayak gini, ini adalah Hematopinus eurysternus. Tapi tergantung juga kalian nemunya di host apa. Kalau sapi, oke lah Hematopinus eurysternus. Tapi kalau kuda, ya Hematopinus asini. Kemudian kalau babi, ya Hematopinus suis gitu. Tergantung kalian nemunya di mana. Oke, mungkin lanjut terlebih dahulu ke Linognathus stenopsis. Linognathus stenopsis adalah sebuah kutu yang tidak memiliki apa ya, kayak tidak memiliki parategral plate, tidak memiliki mata, tidak memiliki spina, tidak memiliki tuberkel, akan tapi cuma memiliki setae. Jadi Rhinognathus stenopsis hanya memiliki setae yang lebat di seluruh tubuhnya. Yang dimana hostnya sendiri itu ada di kambing, predileksinya itu ada di kulit sekitar mata, hidung, dan juga pangkal tanduk. Yang dimana yang udah aku jelasin tadi, ciri khususnya dia tidak memiliki mata, tidak memiliki parategral plate, tidak memiliki spina. Sorry guys. Kemudian terdapat rambut atau seta pada setiap segmen abdomennya. Gitu. Jadi bisa dilihat di sini. Ini terlihat sekali setanya itu banyak banget. Jadi si Rhinognathus ini seperti ini bentukannya. Abdomennya diselimuti seta yang sangat lebat. Kemudian ini dia contoh lagi. Ini adalah Rhinognathus yang jantan. Jantan, bukan betina. Kalau betina itu pasti bentukan kelaminnya itu bentuk elok kayak gini. Tapi hitam ya guys, bukan biru. Oke lanjut. Kemudian kepentingannya sendiri dia menyebabkan pruritus atau gatal-gatal. Kemudian kontrolnya sendiri dia ada sanitasi yang digunakan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan juga si kambing. Kemudian spraying dipping dengan koma pos 0,125%. Ini mungkin spraying dipping ini udah aku jelasin di awal tadi. Kalau spraying itu lebih umum digunakan di kalangan masyarakat ketimbang dipping karena dipping ini memerlukan lahan yang sangat luas. Gitu. Tapi kalau efektif-efektifan yang mana lebih jauh efektif si dipping daripada spraying. Kalau spraying, semisal kalian sprayingnya itu kurang, kayak kurang sampai ke dalam-dalamnya kulit, ya bakalan si Rhinognathusnya terlindungi oleh rambut-rambut si kambing gitu. Kemudian lanjut ke Hematomyzus elephantis. Hematomyzus elephantis adalah kutu gajah. Namanya juga elephantis. Jadi elephantis berarti gajah. Di sini kita mempelajari dua spesies ya teman-teman. Ada Hematomyzus elephantis dan juga Hematomyzus hopkinsi. Kalau Hematomyzus elephantis pasti jelas banget dia ini menginfeksi gajah. Kemudian Hematomyzus hopkinsi dia ini menginfeksi babi.
Predileksinya sendiri itu ada pada kulit atau bulu-bulu tipis. Ada pada kulit ataupun kulit yang memiliki bulu-bulu tipis. Kemudian ciri khususnya sendiri, dia ini memiliki kepala memanjang membentuk proboscis atau rostrum. Di bagian kepalanya ini memanjang guys, memanjang. Masih kepala ya. Kepalanya ini memanjangnya segini, membentuk proboscis. Proboscis itu yang sampai sini doang. Ya, mungkin aku perbesarin dulu. Jadi kepalanya ini membentuk proboscis sampai segini, set. Kemudian yang bentukannya seperti mangkok itu adalah si rostrumnya. Gitu guys. Yang paling mencirikan yaitu tadi, kepala memanjang membentuk proboscis dan atau rostrum. Kemudian kepentingannya dia masih sama, yakni penyebab pruritus atau gatal-gatal. Kontrolnya sendiri dilakukan sanitasi untuk menjaga kebersihan lingkungan dan juga kebersihan hewan tersebut. Lanjut ke Siphonaptera. Siphonaptera adalah kelompok pinjal. Kelompok pinjal ini yang kita pelajari ada beberapa, yakni yang pertama ada Pulex iritan. Pulex iritan adalah pinjal manusia. Kan, tapi mungkin kalian kemarin ada yang dapat Pulex iritan kan? Dan itu nyari, ya mungkin kalian kayak, ya masa manusia ada pinjalnya sih Kak? Gitu. Jadi pinjal ini tidak menentu di satu host aja. Misal kalian menemui kayak seperti ini, Pulex iritan, hostnya manusia dan juga anjing. Berarti kalian juga bisa menemuinya di anjing kan? Jadi misal kalian menemukan anjing, kemudian terdapat pinjalnya, kemungkinan ada dari beberapa pinjal tersebut yang Pulex iritan. Nggak mungkin semuanya Ctenocephalides canis gitu. Kemudian predileksinya ada pada kulit. Kemudian ciri khususnya sendiri, dia tidak memiliki pronatal comb dan general comb. Kemudian dahinya membulat dan juga tegak. Di namanya juga Pulex iritan. Irit. Dia nggak punya apa-apa selain dirinya sendiri. Oke, lanjut. Kemudian lanjut ke Xenopsila chaopis. Xenopsila chaopis adalah kutu tikus ya teman-teman. Mungkin kalian yang kemarin hunting kutu tikus, ya mantap banget. Kemudian untuk hostnya sendiri, karena Xenopsila chaopis kutu tikus, berarti hostnya di tikus. Kemudian predileksinya ada di kulit, yang dimana ciri khususnya sendiri, dia ini cuma memiliki meral root, tidak memiliki pronatal comb dan juga genal comb. Kemudian dahi landai. Dahinya ini landai. Kemudian lanjut. Kepentingannya sendiri dia adalah vektor Yersinia pestis atau pes. Mungkin kalian udah tahu ya, udah familiar dengan kata pes itu sendiri. Jadi Xenopsila chaopis inilah yang menjadi penyebar wabah pes. Kemudian kontrolnya sendiri sanitasi dan roden rat repellent. Jadi bisa menggunakan sanitasi atau pembersihan lingkungan dari agar lingkungan itu tidak didatangi tikus gitu. Kemudian juga bisa menggunakan roden rat repellent atau pembunuh tikus, bahan kimia pembunuh tikus. Kemudian lanjut ke Ctenocephalides felis. Ctenocephalides felis, namanya juga felis, berarti hostnya itu ada di kucing, kemudian predileksinya itu ada di kulit dan juga rambut. Kemudian ciri khususnya sendiri, dia ini memiliki pronatal comb, memiliki genal comb, dahinya landai, terus genal comb-nya itu sama panjang dan terdapat satu bristle.
di antara pos median dan apikal dari tibia belakang. Mungkin aku tunjukin terlebih dahulu. Jadi lihatnya itu seperti ini guys. Ini bagian apikal. Apikalnya ada dua, kemudian di bagian ventralnya juga ada dua. Yang dimana di tengah-tengahnya ini ada satu, tiba-tiba muncul satu bristle. Oh, itu berarti si Ctenocephalides canis. Kalau kalian lihat dari kakinya. Tapi kalau kalian lihat dari kepalanya ini, dia ini memiliki pronatal comb yang dimana bagian eh, genal comb-nya itu sama panjang di sini genal comb-nya. Kemudian di sini ada pronatal comb. Kemudian di sini juga terdapat merah rod sebenarnya. Jadi merah rodnya ada di sini. Yang aku tandain merah. Di sini adalah merah rod atau tanda merah rodnya. Kemudian lanjut, ya emang seperti ini sih untuk Ctenocephalides felix. Kepalanya landai, genal comb-nya itu sama panjang di bagian depannya ini. Kemudian juga memiliki pronatal comb. Kemudian yang terakhir, dia ini memiliki bristle di antara postmedian dan juga apikal dari tibianya. Jadi di tengah-tengah ini. Yang terlihat kecil banget ini. Oke, lanjut. Oh ya, mungkin untuk kepentingannya sendiri dia adalah vektor cacing Dipylidium caninum atau Dipylidiasis. Kemudian dia juga eh, penyebar flea alergi dermatitis. Kemudian kontrolnya sendiri, kontrolnya itu sanitasi host dan lingkungan, serta pemberian obat topikal, spraying, dan juga dipping. Kemudian lanjut ke Ctenocephalides canis. Ctenocephalides canis ini merupakan merupakan pinjal anjing. Namanya juga pinjal anjing, berarti dia inang atau hostnya itu pada anjing. Kemudian predileksinya itu ada pada kulit dan juga rambut. Ciri khususnya dia memiliki pronatal comb dan juga genal comb, yang mana dahi itu membulat dan genal comb pertama dan genal comb kedua tidak sama panjang. Dan terdapat dua bristle di antara postmedian dan juga apikal dari tibia belakangnya. Oke, jadi dia memiliki genal comb, yang dimana genal comb-nya ini tidak sama panjang. Genal comb-nya tidak sama panjang. Kemudian dia juga memiliki pronatal comb. Dia juga memiliki dua bristle di antara postmedian dan juga apikal dari tibianya. Kemudian untuk kepentingannya masih sama, yakni penyebar atau vektor dari Dipylidium caninum dan juga penyebab flea alergi dermatitis. Yang dimana kontrolnya sendiri bisa dilakukan sanitasi host dan juga lingkungan, kemudian pemberian obat topikal, spraying, dan juga dipping. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan guys mengenai Siphonaptera. Aman, Kak. Insya Oke, Allah aman, Kak. oke. Kita lanjut aja terlebih dahulu. Jam berapa sekarang? Jam 9. Oh, termasuk cepet sih tutornya kali ini. Oke, lanjut ke Dermanisus gallinae. Dermanisus gallinae ini adalah
caplak lunak. Ingat caplak lunak. Yang dimana inang dan juga hostnya itu ada pada unggas, ayam, dan juga merpati. Yang dimana predileksinya ada pada bulu dan juga sayap untuk Dermanus galina ini. Mungkin kalau kalian gurem, mungkin kalian tahu gurem ataupun ya gurem. Gurem itu adalah ini si Dermanus galina ini. Yang biasanya ada pada unggas. Kemudian untuk ciri khususnya sendiri, dia ini memiliki kaki panjang dan tubuhnya itu berwarna merah saat menghisap darah. Jadi ini kondisinya adalah saat menghisap darah dia. Dan kakinya ini panjang-panjang. Serta dia adalah termasuk caplak lunak. Terus lanjut. Untuk kepentingannya sendiri, dia ini menyebabkan dermatitis dan juga anemia. Jadi dermatitis adalah fase lebih parahnya dari pruritus. Mungkin pruritus ini cuma gatal-gatal aja, tapi kalau dermatitis itu udah sampai adanya peradangan dan juga biasanya dermatitis itu juga menyebabkan rasa gatal juga. Kemudian kontrolnya. Kontrolnya sendiri itu bisa dilakukan dipping, spraying, dan juga repellent terhadap unggas. Akan tetapi kalau unggas ini jarang sekali dilakukan dipping karena unggas ini tergolong hewan yang gampang stres. Jadi perlakuannya itu harus sangat hati-hati sekali. Bahkan spraying itu juga ada prosedurnya khusus kalau semisal di perusahaan besar gitu. Dan dipping ini paling nggak cocok digunakan untuk unggas sebenarnya, tapi paling efektif gitu. Oke lanjut, Argas persicus masih sama yakni caplak lunak yang dimana Argas persicus inang atau hostnya itu ada pada ayam dan juga unggas, sedangkan predileksinya itu ada pada sayap yang dimana ciri khususnya sendiri dia ini tidak memiliki sekutum, kemudian kapitulumnya tidak terlihat. Mungkin di sini ini adalah kapitulum. Jadi kalau si Argas persicus ini kapitulumnya itu nggak kelihatan kalau semisal tampak dorsal. Kalau ventral kelihatan. Tapi kalau dorsal dia nggak kelihatan. Kemudian kepentingannya dari Argas persicus dia ini menyebabkan anemia. Karena kenapa? Karena caplak-caplak ini itu kan menghisap darah. Jadi kalau terlalu banyak caplak yang menghisap darah, otomatis banyak orang yang kekurangan darah atau banyak hewan yang kekurangan darah yang menyebabkan anemia. Lanjut ke Rhipicephalus sanguineus. Rhipicephalus sanguineus dia ini adalah caplak keras. Di sini sudah mulai masuk ke caplak keras yang dimana inang atau hostnya itu ada pada anjing, sapi, kambing, dan juga domba. Kemudian predileksinya itu ada pada lipatan kaki. Kemudian untuk ciri khususnya ini sekedar review singkat aja parasitologi. Jadi jadi di sini untuk basis kapitulumnya itu berbentuk apa namanya ini? Berbentuk rektangular. Hexagonal. Kenapa? Ya berbentuk eh, tadi seperti segitiga lah. Aku lupa namanya apa ya. Hexagonal. Iya heksagonal, berbentuk heksagonal. Nah, basis kapitulumnya berbentuk heksagonal dan perbandingan antara basis kapitulum dan kapitulumnya itu adalah 1:1. 1:1. Kemudian dia ini eh,
di belakangnya ini itu terdapat festun. Jangan lupa, festun ini yang sangat eh, diperlukan untuk identifikasi nanti. Kalau misal kalian tutor offline kemudian membuat preparat, nanti identifikasi spesies caplak, festun itu penting sekali buat kalian lihat juga selain capitulum. Oke, lanjut. Untuk kepentingannya sendiri, kepentingannya dia ini merupakan vektor protozoa darah, yakni si Babesia sp, Theileria sp, dan juga Anaplasma sp. Oh, lengkap. Kemudian lanjut, kontrolnya sendiri itu bisa menggunakan spray lingkungan sekitar dengan diazinon. Jadi gitu. Untuk si Rhipicephalus sanguineus. Kemudian selanjutnya untuk Boophilus microplus. Boophilus microplus, dia ini merupakan caplak keras juga, yang dimana inangnya sendiri atau hostnya itu ada sapi, kambing, domba, sakado. Kemudian predileksinya di sela-sela kaki, yang dimana ciri khususnya sendiri, dia ini tidak memiliki festun di bagian posteriornya, tidak memiliki festun, kemudian kapitulumnya itu pendek, yang dimana perbandingan antara basis kapitulum dan juga kapitulum itu adalah 1:1. Yang dimana pada kosta pertamanya ini terdapat pembelahan. Ya ini pembelahannya. Seperti capit kepiting. Ini pada kosta pertamanya. Set. Terus kemudian ini sambungan ke kakinya, kaki pertama. Ini juga gitu, ini sambungan ke kaki pertama. Gitu guys. Kalau si Boophilus microplus. Kemudian untuk kepentingannya sendiri itu dia merupakan vektor protozoa darah Babesia dan juga Anaplasma. Kemudian untuk kontrolnya sendiri dia menggunakan Eartec berisi insektisida Fenvarelate. Jadi Eartec ini biasanya itu dipasang di telinganya sapi, kambing maupun domba, kemudian di dalam Eartec-nya itu yaitu ada insektisidanya. Gitu untuk Eartec Boophilus microplus. Oke, lanjut ke Ixodes. Ixodes sendiri merupakan caplak keras yang dimana inang atau hostnya sendiri adalah sapi, kambing, domba, dan anjing. Untuk predileksinya sendiri ada pada kulit, yang dimana untuk Ixodes sendiri dia memiliki ciri khusus, tidak terdapat festun dan kapitulumnya ini panjang ya guys ya. Kapitulumnya termasuk panjang. Dan perbandingan antara basis kapitulum dan juga kapitulum itu adalah 1 untuk basis kapitulum berbanding 2 untuk kapitulum. Jadi antara perbandingan basis kapitulum banding kapitulum itu adalah 2, 1:2. Jadi lebih panjang kapitulumnya. Dan di sini juga tidak ada yang namanya parategral plate di daerah posteriornya. Jadi itulah. Kemudian untuk ciri khususnya sendiri, si Ixodes sp itu dia memiliki ini, yang bentuknya itu seperti huruf N. Sedangkan caplak-caplak yang lain itu pasti bentukannya itu seperti huruf U. Jadi seperti ini guys. Seperti huruf U untuk caplak-caplak yang lain. Kalau Ixodes, khusus Ixodes itu paling unik sendiri. Dia membentuk huruf N. Oke. Kemudian untuk kepentingannya sendiri, dia adalah penyebar vektor protozoa darah Babesia dan juga Anaplasma sp. Kontrolnya sendiri dia menggunakan dipping, spraying, dan juga repellent. Oke, lanjut. Lanjut ke Aponoma. Oke, satu spesies terakhir, guys. Semangat. Aponoma sp atau caplak keras pada reptil. Yang dimana untuk
Aponema SP ini inang atau hostnya adalah reptil, bisa ke ular, buaya, ataupun kura-kura, ataupun yang lain, reptil-reptil yang lain. Kemudian ciri khususnya sendiri, dia ini terdapat vestum dan juga kapitulumnya panjang. Jadi bagian posteriornya ini, dia didapati adanya bentukan vestum, yang dimana bagian anteriornya, dia ini memiliki perbandingan basi kapitulum dan juga kapitulum itu adalah 1:2. Kemudian lanjut, kepentingan dari Aponema SP ini adalah sebagai vektor protozoa darah Babesia SP dan juga Anaplasma SP. Kemudian kontrolnya sendiri bisa dilakukan dipping dan juga spraying dan juga repellent. Sama kayak si Isodes tadi. Oke guys, thank you very much sudah mendengarkan tutorial kali ini dengan penuh excited maupun banyak, aku yakin banyak yang ngantuk. Tapi aku berterima kasih ke kalian karena sudah mengikuti sesi tutorial dengan sangat-sangat baik. Oke, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Aman, Kak, aman. Belum Kak, aman Kak. Oke ya. Ini beneran aman loh ya semua. Kak, tadi yang lunak, yang Dermanisus sama Argaspesitus saja, Kak. Ya, ya yang lunak cuma Dermanisus sama Argaspersius saja. Oke, Kak. Oke. Udah yo, aman yo. Oke, kalau aman